Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seika Salsabdasyara dengan NIM C2401201026. Nah, di sini saya akan melakukan micro teaching tentang regresi linear sederhana atau bisa disingkat RLS. Nah, regresi linear sederhana itu apa sih? Nah, menurut Ningsih dan Dukalang nih, yang udah saya ambil dari jurnal, regresi linear sederhana merupakan permodelan regresi yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, apa aja sih ciri-ciri dari regresi linear sederhana? Yang pertama itu terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Berarti di regresi linear sederhana ini terdapat dua variabel yang terikat sama bebas. Nah, yang ciri kedua itu menggambarkan hubungan antara variabel bebas dan terikat. Dari regresi linear sederhana, yang pertama itu cara penerapannya itu mudah dimengerti dan yang kedua itu tidak mensyaratkan data harus dalam bentuk tertentu. Jadi kayak datanya itu bebas, nggak ada ketentuan harus ini itu gitu ya dalam penggunaan regresi linear sederhana. Nah, yang pertama itu hasil ramalan dari analisis regresi merupakan nilai estimasi. Jadi regresi linear sederhana ini bisa dibilang kurang akurat karena itu kayak hasil ramalan aja. Jadi kayak ya masih belum pasti soalnya ada faktor-faktor yang lain. Nah, yang kedua itu tidak sesuai dengan data aktual dan tetaplah ada. Nah, di sini itu ya emang bisa dikatakan tidak sesuai karena masih menyambung yang pertama ini tuh cuman nilai estimasi, jadi kayak nilai ramalan, tapi setidaknya mendekati gitulah ya dengan data aktual. Namun bisa dikatakan ya nggak sama. Nah, ini studi kasus yang saya ambil, ini tuh diambilnya pada tahun 2019, di mana itemnya itu ada X1, X2, sampai X29, jadi ada 29 sampel. Dan ini hasil korelasinya, R hitungnya udah ketemu, dan R table-nya. Nah, kesimpulannya ini valid semua, dan ini perhitungan dari hasil regresi linear sederhana, di mana modelnya itu konstannya itu etos kerja yang ditemukan un- unstandardized condition B-nya itu 1,011 dan standar errornya itu 0,236. Dan ini T-nya itu ketemu 4,286. Eh, Mungkin sesi selanjutnya adalah sesi labcom dan ini daftar pustaka yang saya ambil dari jurnal ada Ningsi dan Dukalang dan Harisiti. Mungkin sesi selanjutnya adalah sesi labcom. Terima kasih and see you. Nah, ini kita di sesi labcom di mana ada beberapa data ya, alat tangkap. Ini ada 15 data dan kita akan mencari dari tabel sidik ragamnya. Nah, ini N-nya 15, sigma X-nya. Nah, ini N-nya itu dari kon gitu, terus di select all seluruh tabelnya jadi 15 ya ketemunya. Untuk sigma X terus sigma Y itu udah tau lah ya, itu ada rumusnya juga, ada sum SQ, average. Nah, selanjutnya kita lanjut ke teori dan formula, di mana teori itu rumusnya itu bisa dilihat sendiri di fx-nya di atas, bagian atas. Tuh kalau diklik langsung muncul semua. Benar-benar sama kayak gitu. Habis itu formulanya juga. Nah, kalau sudah kita bisa lanjut ke tabel sidik ragam. Nah, di tabel sidik ragam ini seperti biasa DB, CK, T, KTS kayak gitu-gitulah ya. Tuh sama kayak sebelum-sebelumnya, rumusnya tuh juga ada di fx-nya, tinggal lihat aja. Terus untuk kesimpulannya bisa dibaca sendiri berdasarkan SK 95%, F-fit lebih besar dari FT. Nah, untuk mengecek
kebenarannya kita menggunakan ANOVA, cek ANOVA. Jadi kayak bener nggak sih hasilnya segitu? Ini yang dilakukan secara otomatis, kalau yang di atas tadi kan manual. Udah deh, ternyata sama kayak hasil yang ada di atas. Terima kasih.